Aduh. Waduh, aku kedapatan tugas bawa beras iki lur. Mana banyak lagi. Ada gerobak nih, pas banget. Mang, pinjam gerobaknya ya, Mang. Yo, pakai aja. Langsung aja kita angkut. Yang penting udah izin. Mau beli 4 UMKM satu bisa? Iya. Kalau ada cetakannya yang kosong, tolong bilangin ke rumah ya. Saya mau bikin kue. Cetakan sagon? Iya. Oh, iya iya. Tolong bawain ke rumah ya nanti. Iya ya, nanti aku bawain. Berapa banyak? Secukupnya aja, yang nggak dipakai aja. Oh, iya ya. Makasih. Iya. Bang. Gerobak saya mana ini? Nggak Neng. apa-apa. Lihat gerobak saya nggak di sini tadi? Gerobak. Iya. Kok tadi dibawa sama Gundul? Aduh, gundul lagi, gundul lagi. Aduh, makasih ya, Neng ya. Iya, Pak. Gundul, gundul. Akhirnya sampai juga. Bener banyak toh lur berasnya. Gundul. Aduh, saya cari-cari ini gerobak. Mau saya pakai, mau angkut pasir. Main bawa aja. Mang, tadi saya juga udah cari yang punya. Saya udah teriak-teriakin, kagak ada yang jawab. Saya jawab sendiri. Tapi ini mau dipakai pasir, Gundul. Ya sabar, Mang. Ini juga nanggung udah nyampe, tinggal nganterin ini doang. Yaudah. Tak kerjain aja deh. Ayo, Katanya bantu, mau bantu, dipakai saya. cepet. Ya bantuin dulu lah, Mang. Aduh, saya juga dikerjain. Katanya pengen cepet. Oh iyo, sampai lupa. Kali ini aku berada di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Kebetulan aku lagi di UMKM Kue Sagon. Nih lihat, aku lagi bantu ibu-ibu untuk parut kelapa yang merupakan bahan utama untuk membuat kue sagon. Kelapa yang digunakan tidak terlalu tua yo. Usahakan teksturnya juga masih keras. Soalnya itu syarat kelapa yang baik untuk disangrai. Kue sagon banyak tersebar di daerah Jawa dan Sumatera. Awalnya kue ini berbahan dasar kelapa dan tepung sagu. Namun belakangan ini ada beberapa kue sagon sudah dimodif menggunakan tepung beras ataupun tepung kanji. Tapi yo tetap pakai kelapa lur. Selesai diparut, kelapa akan langsung disangrai. Urusan sangrai menyangrai biar aku aja Bu yang kerjain. Saat menyangrai, pastikan wajannya sudah panas yo. Dan jangan lupa terus diaduk, jangan ketiduran, nanti malah gosong.
Gak perlu lama kok Lur. Ketika kelapa sudah berwarna kecoklatan, tandanya sudah bisa langsung diangkat. Lur, katanya mau pinjam cetakan sagon. Oh iya Pak. Sekalian minta ini kelapanya sangrai boleh nggak Pak? Ya nggak apa-apa. Saya nggak santrai. Sekalian tak bawa deh kelapa sangrainya. Siapa tahu bisa dipakai di kue Sinong Alisa. Minta sini Pak ya? Ya. Kalau gak kepake, ya aku makan sendiri aja. Saya antar dulu cetakannya sama ampasnya. Ya dong, ya. Setelah tercampur, adonan sagon akan langsung dicetak. Saat mencetak pun, usahakan agak padat yo Lur. Mudah toh mencetaknya, cepet lagi. Saat di oven pun, usahakan tetap dijaga yo Lur. Karena kalau nggak dijaga, matangnya bisa nggak merata. Makanya Bapak sering angkat dan dibolak-balik supaya matangnya sempurna maksudnya. Memang tidak mudah mencari kue sagon. Walaupun dengan bahan sederhana seperti ini, kue sagon tetap menjadi idola saat hari raya seperti Lebaran dan Natal. Dalam satu hari, UMKM ini bisa menghasilkan 200 bungkus kue sagon. Luar biasa ya Lur. Oh iya, Nong Alisa mau bikin kue apa yo? Kok pakai daging ham segala? Nong, ini Nong, udah tak pinjem ini cetakan sagonnya. Oh iya, taruh kita aja dulu. Sekalian tak bawain ampas kelapa, pakai nggak? Pakai dong. Boleh minta lagi nggak? Apa sih Nong? Tolong tunjukin ya sekalian. Oh ya, halus nggak? Harus dong. Oh yaudah, aku tumbuk dulu. Ya. Berguna juga telur kelapa yang kusangrai tadi. Kelapa ini akan dicampur ke dalam adonan Lur, supaya lebih mudah menyatu dengan bahan lain. Jadi harus kita haluskan terlebih dahulu. Sambil aku menumbuk yang sebentar lagi halus, Nong Alisa memotong keju seukuran dadu. Kelapanya juga udah halus nih Lur. Nong, kelapa sangrainya udah ditumbuk Nong. Oh, udah selesai? Ya, aku tinggal dulu ya. Iya. Makasih ya, Ndul. Nong Alisa sudah siapin nih bahan-bahan untuk membuat kuenya nih Lur. Pertama-tama kita campurkan dulu jeruk nipis ke dalam susu cair yo Lur. Gunanya agar kuenya menjadi empuk. Lalu kita tunggu 5 menit, langsung sambil ngadon aja yuk. Masukkan gula, lalu baking powder ke dalam tepung terigu. Lalu tambah mentega dan kelapa sangrai yang ditumbuk. Diaduk merata. Pastikan semua halus yo Lur. Kalau ada gumpalan adonan harus dihaluskan terlebih dahulu, diteken-teken aja Lur. Nah, kalau udah tercampur rata, tambahkan keju yang diparut supaya rasa kejunya semakin gurih. Tidak lupa sebagian daging ham dimasukkan ke dalam adonan. Adon lagi sampai merata. Sekarang kita tambahkan telur yang sudah dikocok terlebih dahulu agar lebih mudah bersatu dengan adonan. Pamungkasnya, masukkan susu yang sudah diberi jeruk nipis tadi. Aduk kembali sampai rata.
Nah, adonan akan menjadi lengket seperti ini, Lur. Karena lengket, lapisi dulu tempat untuk menipiskannya yo. Giling sedikit aja, gak usah sampai tipis. Setebal cetakan kue sagon aja, Lur. Aku sampai lupa ngasih tahu, nama kuenya adalah scone. Salah satu kue yang berasal dari negara Inggris. Bisa dikatakan kue scone ini adalah kue klasik. Sebelum kita panggang, diolesi dulu dengan kuning telur yo, Lur, atasnya. Jadinya akan lebih cantik saat di oven. Ojo lali, dikasih topping daging ham dan keju yo. Tempeli aja di bagian atasnya. Langsung masukkan oven, Lur, kurang lebih 20 menit. Aku udah gak sabar banget ini, Lur. Setelah 20 menit, ini dia, Lur, hasilnya. Ini bukan cookies biasa, dijamin enak tenan iki. Wow, rasanya enak banget iki, Lur. Keras di luar, lembut di dalam, kayak aku. Gurih, asin, dan sedikit manis. Dapat banget. Apalagi ada aroma kelapa sangrai yang khas. Pasti pada ngiler kan? Aku habisin dulu ya. Kak, mie goreng satu, Kak. Oh iya, Dul. Bang, mie-nya enak, Bang. Enggak, Bang? Bang, mie-nya enak nggak, Bang? Dul. Oh, silakan, Kak. Ibu kaget-kaget. Walah, untung cuma mimpi. Serem juga kalau bener kejadiannya. Sekarang wis tak cari cacingnya. Bu, minta cacingnya, Bu. Mau buat masakan. Ya udah ambil dulu tuh, siap panen tuh. Oh, sudah ada yang siap panen? Oh, ya, Bu. Siapa yang masih geli dengan cacing tanah? Jangan dipandang sebelah mata yo. Lihat saja manfaatnya. Saking bermanfaatnya, di kota Metro Lampung ada pembudidaya hewan melata ini loh. Ini lagi nyiapin pakan cacing. Ampas tahu mengandung protein yang dibutuhkan cacing. Katanya sih bisa membuat cacing-cacing pada gendut. Aku mau bantuin panen cacing dulu ya. Kalau sudah kelihatan banyak cacing atau kotoran cacing dan kokon atau telur cacing, tandanya cacing bisa dipanen. Ada beberapa cara memanen cacing. Yang termudah, ya dengan mengambil dan memindahkannya ke dalam ember.
Langsung disortir ya. Tinggal ambil cacing yang kelihatan di antara media. Lalu pindahkan ke wadah sortir. Ingat ya, saat panen harus menyisakan sebagian cacing dewasa. Jadi regenerasi berikutnya tetap lanjut. Bu, nih cacing tak bawa dulu Bu ya. Iya. Jumlah pakannya menyesuaikan bobot cacing. Biasanya sekilo cacing butuh sekilo ampas tahu. Sebenarnya sih pakannya nggak cuma ampas tahu, bisa dikasih bahan organik apa aja, yang penting lunak. Banyak yang baru tahu toh, kalau cacing bukan hanya mengemburkan tanah dan umpan pancing saja. Cacing juga bisa jadi obat tipes, tapi nggak langsung dimakan yo, ada caranya. Cacing yang sudah bersih langsung direbus. Nggak perlu pakai air, soalnya saat dipanaskan, cacing akan mengeluarkan cairan. Nah, lama-kelamaan cairannya akan mematikan cacing. Selanjutnya, cacing disangrai. Cacing harus terus dibolak-balik supaya tidak gosong. Kalau mau cepat, ya bisa saja dipanggang atau di oven. Cacing sudah mengering, jadi gampang dihaluskan. Bisa ditumbuk atau di blender. Terakhir, hasil tumbukan diayak supaya dapat tepung cacing yang halus. Setauku, tepung cacing biasanya dikemas dalam kapsul, terus jadi obat deh. Tapi Bunia memintaku menyiapkan cacing untuk bahan kue kering. Wah, kayak apa rasa kuenya yo? Bahannya sih sama dengan kebanyakan kue kering. Ada kuning telur, telur utuh dan gula halus. Semuanya dikocok sampai gula larut. Tambahan vanili, pengembang, pengemulsi, dan mentega putih.
Sebaiknya pakai mentega yang putih saja, karena mentega putih tidak terlalu berminyak. Kalau sudah, ditambah tepung terigu. Aduk sampai jadi adonan. Bu Komar menyiapkan topping cookiesnya. Lagi menumbuk kacang tanah sangrai tuh. Kak Rere, ini tepung cacingnya Kak. Oh iya, makasih ya Dul. Oh ya Kak. Tambahkan tepung cacing secukupnya saja yo. Kalau terlalu banyak, warna adonan terlalu gelap. Setelah adonan jadi, kue bisa dibentuk macam-macam karakter. Kalau yang sedang dibuat Mbak Rere ini, cookies landak. Kalau sudah, kue dipanggang selama 10 menit saja. Jangan kelamaan, nanti jadi gosong. Ini nih, gunanya kacang tumbuk. Kue dioles dengan coklat cair, lalu ditaburi kacang sehingga tampilan kuenya jadi mirip landak. Lucu yo. Sebenarnya bentuk kuenya bisa disesuaikan dengan selera saja. Misalnya karakter boneka yang lucu-lucu. Bentuknya sih lucu yo. Kalau cuma dilihat sih nggak ketahuan baunya tepung cacing. Jadi tambah penasaran rasanya seperti apa yo. Wis, mantep tenan. Lengkap iki, menikmati suasana kampung yang syahdu. Apalagi ditemani Mbak Rere dan Mas Raffi yang asik gitaran. Bonusnya cemilan spesial, cookies cacing. Ternyata kuenya nggak amis sama sekali loh. Tekstur kuenya juga empuk. Sekali gigit pecah di mulut. Gak nyangka yo, hewan yang menggelikan untuk sebagian orang bisa disulap jadi kuliner modern. Masih dapat manfaat bagusnya untuk kesehatan juga. Jos tenan toh. Aku mau panen kluwih lur. Lumayan tinggi pohonnya, tapi nggak masalah. Soalnya panjat memanjatkan aku ahli nih. Kluwih biasanya tumbuh di hutan, tepi sawah, atau pekarangan rumah. Tanaman ini baru berbuah setelah ditanam selama 2-3 tahun. Aku bau galah yang ujungnya sudah dipasang ngarit lur. Jadi aku bisa ngambil buah yang gak terjangkau. Meskipun sudah sering memanjat pohon tinggi, aku harus selalu hati-hati.
Aku harus pinter-pinter milih batang yang kuat untuk dipijak. Setelah dapat tempat yang aman dan nyaman, aku baru metik buah kluwihnya. Aku tinggal mengarahkan ujung galah ke batang buah kluwih, lalu memotongnya dengan arit. Wis cukup iki lur, tinggal turun dari pohon dan ngumpulin kluwihnya. Dul. Ini kan ada orang. Arep ngonci to. Kok bawa abot-abot. Gede wae joblok. Senangane gede wong wae. Iki lho. Ngeterke kluwe nggon Mbak Kayune. Oh. Kowe nang ndi kowe? Aku pengen tas awan. Awan-awan seneng gede wong wae. Oh diopo? Mulai tak kira ana swara ra ana wonge lho. Ayo, iku arep dimasak. Oh. Ya wis aku tak nang sawah ya. Oh, ya. Jan, kaget tenan aku lur. Ono-ono wae Juki paket ngisengi aku segala. Untung aku gak jantungan. Ya wis, sekarang aku kudu nganter kluwihnya. Takut kelamaan nanti kena omel. Mbak, tiba kluwihnya, Mbak. Dioncai terus digodhog pisan. Oh, iya ya, Mbak. Matur suwun ya. Oh iya, Mbak. Sebelum diolah, kluwihnya direbus dulu lur, supaya cepat. Pastikan air rebusannya sudah mendidih yo. Kluwihnya nggak perlu dikupas yo, supaya sekalian menghilangkan getahnya. Ojo lali, pancinya ditutup. Tunggu sekitar 30 sampai 40 menit lur. Setelah itu, kupas kulit kluwihnya dan potong menjadi beberapa bagian besar. Kluwih nggak cuma enak dimakan ya lur, tapi juga wakeh manfaatnya. Antara lain bisa jadi sumber energi dan melancarkan pencernaan kita. Mantep toh. Ternyata kluwihnya mau dijadikan fuyung hai. Wah, menarik iki. Setahuku fuyung hai iki salah satu masakan Tionghoa yang terbuat dari telur yang didadar dengan campuran sayuran dan daging. Piye rasane kalau kluwih dibuat fuyung hai yo? Tapi prediksiku pasti enak sih. Kalau yang mau bikin juga di rumah, monggo lo. Kalau mau nyatet resepnya, bahannya pakai telur, tepung terigu, tepung tapioka, cabai merah, cabai rawit, bawang bombay, tomat, bawang merah, bawang putih, gula, garam, penyedap, daun bawang, seledri dan lada bubuk. Potong daun bawangnya yo. Bumbu untuk sausnya terbuat dari bawang merah, garam, dan bawang putih. Semuanya diulek sampai halus. Kemudian tambahkan cabai rawit merah. Untuk tambahan bahan adonan, potong daun seledrinya ya lur. Selain itu, iris juga bawang merah, bawang putih, bawang bombay, tomat, dan cabai merah. Sekarang campurkan irisan bahan-bahan ke wadah. Kemudian tambahkan telur, tepung terigunya, lada, penyedap, garam, dan gula. Aduk sampai semua tercampur rata yo. Mbak, kuenya Mbak udah matang, Mbak. Oh iya, Dol.
sini aja ya. Oh, iya, Pak. Terus Lur. Oh, iya, Pak. Kluwi mesti disuwir-suwir, Lur. Caranya tinggal potong agak tipis seperti ini. Ojo lali, buang biji kluwihnya. Kalau semua sudah disuwir, tinggal campurkan ke adonan fuyung hai. Iki kluwe campuran kono ya. Oh iya. Aku tak numis bumbu sik kono ya. Oh heeh, iki tak ngeratakne bumbune dhisik ya. Aduk-aduk lagi supaya kluwih dan bahan lainnya menyatu, Lur. Lanjut, tumis irisan bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian masukkan bumbu halusnya. Sambil diaduk-aduk supaya nggak gosong. Tambahkan potongan tomat dan cabai merah. Ojo lali gula dan garamnya. Sekarang giliran tepung tapioka yang sudah dilarutkan dengan air. Masak saus sampai mengental yo. Adonan fuyung hai kluwih juga mesti digoreng, Lur. Saat menggoreng fuyung hai, harus memperhatikan apinya. Jangan gunakan api terlalu besar. Nanti bagian luar cepat hangus, tapi dalamnya malah belum matang, Lur. Sambil dibolak-balik yo, biar matangnya merata. Setelah matang, langsung diangkat dan ditiriskan. Lakukan sampai adonannya habis, Lur. Fuyung hai kluwihnya siap disantap iki. Jangan lupa disiram sausnya, Lur. Bah, mantap tenan. Bikin perutku makin keroncongan. Gak cuma tampilannya yang menarik, Lur. Rasanya juga jos gandos iki. Sekali gigit langsung terasa gurihnya adonan fuyung hai kluwih yang berpadu dengan saus pedas manis. Tekstur lembutnya si kluwih juga terasa, Lur. Meski lembut, kluwih ini mengenyangkan loh. Kandungan seratnya juga jos gandos. Kalau nggak percaya, cobain sendiri di rumah ya, Lur. Masih oke kan aku ngetrailnya? Sudah lama nggak ngetrail nih. Makanya semangat waktu diajak Mbak Dia dan The Gang jelajah Sabana. Ternyata nggak cuma ngajak ngetrail, tapi Pak Dar meminta aku sekalian menggiring kerbau. Pak, yang mana Pak kebunnya Pak? Itu Dol, kebunnya di sana itu. Oh, yang ada 4 itu yang rombongan? Ya itu yang patan itu.
Wah, para kerbau sedang merumput di sana. Aku harus siap-siap menggiring. Baru kali ini yang namanya angin gaul. Aku dan kawan-kawan harus kompak menggiring kerbaunya satu arah. Tapi ya kadang ada aja risikonya. Lagi asik menggiring, motor Pak Dar selip dan ngambek. Gimana kebunnya? Aman? Aman. Lapar nih, udah siang. Mau nggak aku masakin pandap? Wih, pandap, enak nih pandap. Enak loh. Enak, ayo. Tapi itu cari daun keladi dulu ya. Ya, Pak, Ayo, cari daun keladinya. Ayo, kita cari daun keladi. Tanaman talas banyak ditemui di Asia Tenggara dan Asia Tengah. Bagian yang paling sering dimanfaatkan bagian umbinya. Talas mengandung banyak getah, jadi harus diolah khusus. Tapi Mbak Dia nggak minta dibawakan umbi, tapi daun talas. Katanya sih mau dimasak pandap, makanan tradisional masyarakat Lampung. Udah banyak ini, udah banyak. Oh ya. Bersihin ya. Iya. Sebelum diolah, pandap harus dihilangkan getah-getahnya. Mbak Dia sudah menyiapkan bumbu pandap. Bumbu halusnya antara lain jahe, kunyit, kemiri, garam, bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Masih ada bumbu pelengkapnya seperti geprek sereh, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Biasanya pandap berisi ikan, tapi yang ini diganti daging kerbau. Sebelum dibumbui, biasanya daging diungkep dulu. Terus daging dipotong kecil-kecil, jadi daging lebih empuk dan bumbu mudah meresap. Kak Dia, ini daun keladinya yang buat pandap. Oh iya, makasih ya, Ndul. Tunggu sebentar ya. Oh, ya Kak. Kalau sudah, dicampur bumbu lainnya, kelapa parut, gula, dan parutan asam kandis. Boleh juga ditambah daun bawang dan seledri untuk sayurannya. Lembaran daun talas lumayan tipis ya. Untuk membungkus perlu beberapa lapis. Kalau cuma selembar, gampang robek, bentuknya juga rusak. Daun talas tidak hanya bisa jadi pembungkus makanan yo, bisa juga langsung disayur, seperti sayur lompong di Jawa Barat. Yang penting, jangan langsung dimakan mentah
atau salah cara mengolahnya yo. Kalau sudah selesai dibungkus semua, langsung dikukus. Sama seperti umbinya, daun talas juga mengandung getah. Jadi butuh waktu untuk mengukus sampai hilang getahnya yo. Kalau masih ada getahnya, bisa membuat lidah gatal-gatal saat menggigit. Oh iya, untuk panda berisi gulungan daun talas saja bisa dikukus selama 8 jam. Luama pol yo, tapi kalau dimakan jelas aman dari gatal-gatal dan enak. Wah ini, tampilannya membuat aku nggak sabar mencicipi. Maklum yo, tadi capek setelah ngetrail dan menggiring kerbau. Ayo teman-teman, kita santap rame-rame. Pandap iki gurih pol. Mesti iki karena bumbu dan tambahan kelapa parutnya.